Aku tak pernah membayangkan bahwa kehampaan bisa begitu sunyi. Bahkan lebih sunyi dari rumah yang hanya berisi 2 orang yang saling diam. Di usia 47 tahun, aku masih tidur di samping suami yang sama. Salim, laki-laki yang baik, tapi tak lagi membuat hatiku berdebar. Namun, ketika Kiyomi, putri sematawayang kami, pulang membawa suami tampannya, Faisal, sesuatu dalam diriku retak. Bukan karena penampilan Faisal, tapi karena caranya menatapku seolah aku masih terlihat ada. Di tengah runtuhnya ketenangan palsu yang kupeluk selama puluhan tahun, aku bertanya, benarkah ini cinta atau hanya cermin dari sepi yang tak pernah kurelakan pergi? Dan disinilah semuanya bermula. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Sudah berapa lama aku tidak merasakan degup jantung yang benar-benar hidup. Pagi-pagi sekali, aku menyeduh teh hijau untuk Salim, seperti biasa. Ia duduk di meja makan dengan koran dan roti bakar tanpa selai. 7 hari dalam seminggu, rutinitas yang sama. Aku tahu bahkan ekspresi wajahnya pun tak akan berubah. Meski mungkin dunia di luar rumah ini sedang terbalik. Tehnya agak panas. Hati-hati, ucapku lembut. Seperti biasa. Balasnya singkat tanpa menoleh. Koran tetap terbuka, matanya membaca dunia. Tapi entah sejak kapan ia berhenti membaca aku. Aku duduk di seberangnya, diam. Rumah ini selalu sunyi. Bukan sunyi yang menyenangkan seperti pagi di pegunungan. Tapi sunyi yang menggigit seperti telapak kaki di atas kerikil tajam terasa, tapi tak bisa dijelaskan. Kiyomi sudah menikah 3 bulan lalu, dan sejak itu rumah ini hanya berisi aku dan Salim. 2 orang tua yang lupa bagaimana caranya berbicara seperti dulu. Hari ini, Kiyomi akan pulang bersama suaminya. Menantu yang belum pernah kutemui, namanya Faisal. Dari ceritanya, pria itu seorang konsultan keuangan, cerdas, dan katanya sangat perhatian. Saat Kiyomi menyebut nama itu lewat telepon, aku bisa mendengar nada bahagia dalam suaranya. Ada binar yang membuatku iri, bukan karena Faisal, melainkan karena Kiyomi merasakan sesuatu yang tak lagi kurasakan. Hari menjelang siang, saat mobil putih berhenti di halaman. Aku berdiri di jendela, menyibak tirai tipis. Dan disitulah aku melihatnya untuk pertama kalinya. Faisal bot tinggi, rapi, dan ada sesuatu dalam caranya membuka pintu mobil untuk Kiyomi yang membuatku tercekat. Bukan soal penampilan, tapi soal sikap. Laki-laki ini mengingatkanku pada cinta yang dulu membuatku jatuh. Sayang, ayah dan ibu sudah menunggu. Suara Kiyomi terdengar jelas dari luar. Salim menyambut mereka di depan pintu, dan aku menyusul dari belakang. Assalamualaikum, sapa Faisal sambil menunduk sopan. Aku menjawab salamnya, dan saat itu, mataku bertemu dengan matanya. Lembut, hangat, dan tanpa sengaja, aku menghindar terlalu cepat. Tak seharusnya aku merasakannya, tapi aku merasakannya. Ruang tamu dipenuhi cerita. Kiyomi tampak bahagia, tertawa seperti anak kecil. Ia duduk bersandar di lengan Faisal, dan lelaki itu merangkulnya ringan, tanpa canggung. Aku hanya duduk di seberang, memandangi mereka. Ma, ayah, kami rencana tinggal 2 malam ya. Faisal cuti, jadi bisa lama, kata Kiyomi sambil memegang tanganku. Aku mengangguk. Tentu. Rumah ini selalu rumahmu, nak. Faisal tersenyum padaku. Terima kasih, Bu. Saya juga senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Suara dan caranya bicara, tenang, jelas, dan jujur. Bukan basa-basi. Saat makan malam, Salim seperti biasa hanya mengangguk sesekali. Aku yang lebih banyak bertanya. Anehnya, Faisal menjawab dengan antusias, tapi tidak berlebihan. Ia sopan dan tak pernah terlihat ingin menonjol. Ia justru mengangkat Kiyomi dalam ceritanya. Bahkan saat bercerita tentang pekerjaannya, ia selalu menyisipkan pujian pada istrinya. Betapa cerdasnya Kiyomi, betapa hebatnya ia sebagai pendamping hidup. Aku merasa kosong. Setelah makan malam, Kiyomi ke kamar mandi. Aku membereskan meja
dan Faisal berdiri membantu mengangkat piring. Tangannya menyentuh tanganku saat mengambil gelas. Bukan sentuhan yang disengaja, tapi cukup untuk membuat jantungku terkejut. Aku menatapnya. Ia hanya tersenyum, sopan. Tak ada maksud apa-apa. Tapi dadaku seperti meledak dalam diam. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi Salim yang tidur di sampingku. Wajahnya tenang, tapi begitu jauh. Ia tak pernah benar-benar menatapku lagi sejak entah kapan. Kami hidup seperti dua orang yang saling menghormati. Tapi bukan saling mencintai. Mataku terpejam, tapi pikiranku melayang pada cara Faisal memegang tangan Kyomi. Cara ia menyentuh punggungnya dengan lembut, cara ia mendengarkan. Sesuatu yang dulu pernah kumiliki, dan perlahan menghilang. Keesokan, harinya hujan turun deras sejak pagi. Aku memasak soto untuk sarapan. Faisal masuk ke dapur dengan santai, hanya memakai kaos tipis dan celana panjang. Ibu masak sendiri? Saya bantu, ya, ujarnya sambil tersenyum. Aku mengangguk, pura-pura tenang. Ia memotong seledri dan menanyakan bumbu, lalu memuji aroma kuah yang harum. Suaranya membuat dapur yang selama ini sepi terasa. Hidup. Saat Kyomi menyusul, aku cepat-cepat menjaga jarak. Tapi semuanya sudah berubah. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai menggeliat. Perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Bukan karena Faisal tampan, bukan karena ia muda, tapi karena ia memperhatikan hal-hal kecil, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Siangnya, kami bertiga duduk di teras. Salim pergi ke masjid untuk rapat pengurus. Kyomi tertidur di sofa dalam, dan Faisal duduk di sampingku membaca buku. Tak ada yang berkata apa-apa. Tapi saat angin meniupkan helaian rambutku, dan Faisal berkata, "Ibu kelihatan cantik kalau rambutnya sedikit terurai begitu." Aku tahu. Semuanya tak akan pernah sama lagi. Degup jantungku yang lama hilang, kembali hadir dengan nyaring. Dan saat itu aku sadar, aku dalam bahaya. Aku mulai takut dengan diriku sendiri. Malam kedua mereka menginap, aku duduk sendirian di teras belakang setelah semua orang tertidur. Hujan rintik masih terdengar dari atap seng dapur. Angin dingin masuk melalui sela-sela. Tapi tubuhku terasa panas, ada sesuatu yang kacau di dalam dada, seperti gelas yang retak tapi belum pecah. Aku tidak sedang jatuh cinta pada Faisal. Tidak, itu terlalu gila, terlalu kejam. Tapi, aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Setiap kali ia berbicara padaku, dunia seakan berhenti. Setiap kali ia memanggilku Bu dengan suara hangatnya itu, aku seperti tenggelam dalam alunan yang begitu lama tidak kudengar dari siapapun. Salim bukan laki-laki jahat, ia hanya tidak lagi hadir secara penuh. Kami menjalani pernikahan seperti dua penumpang dalam kereta yang menuju arah yang sama, tapi duduk di kursi yang berbeda dan tak saling bicara. Keesokan harinya, aku mendengar Faisal menyanyi pelan di ruang tengah saat menyapu lantai. Kyomi sedang mandi, dan Salim pergi membeli koran. Lagu yang ia nyanyikan pelan-pelan itu membuatku melangkah keluar dari kamar seperti terhipnotis. Ia menoleh. "Pagi, Bu. Maaf ya, saya kebiasaan bantu di rumah." Aku tersenyum hambar. "Tidak apa, rumah ini jarang mendengar nyanyian." Ia tertawa. "Berarti saya harus sering-sering datang." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Aku melihat ke matanya, dan entah kenapa, untuk sepersekian detik, aku merasa dia pun menatapku. Bukan sebagai ibu mertua. Namun dengan cepat, ia menunduk dan kembali menyapu. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin aku yang terlalu jauh menafsirkan. Tapi hatiku berdetak lebih cepat. Siang. Itu, saat Kyomi dan Salim pergi membeli bahan makanan, aku dan Faisal tinggal berdua di rumah. Ia sedang membaca di ruang tamu. Aku membersihkan meja makan, berusaha menjaga jarak, tapi perasaan itu seperti bayangan yang tak bisa kuenyahkan. "Bu," ujarnya tiba-tiba. "Kalau boleh tahu, dulu ibu kerja apa ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuka sesuatu yang sudah lama tertutup. Aku pernah kerja sebagai guru.
Dulu, waktu Kyomi masih kecil, tapi berhenti karena Salim minta aku fokus urus rumah. Faisal mengangguk pelan. Sayang ya, pasti banyak murid yang kehilangan guru seperti ibu. Aku tertawa kecil. Biasa saja aku ini. Ibu tidak biasa, katanya cepat, lalu terdiam. Mungkin ia sadar kalimatnya terlalu dalam. Kami berdua saling diam. Tapi diam kami, penuh gema yang tak bisa ditepis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Salim sudah mendengkur sejak jam 9. Aku keluar kamar, mengambil air di dapur, dan di sana aku melihat Faisal duduk di ruang makan, juga terjaga. Kaget saya, Bu, katanya sambil tersenyum. Belum tidur? Tanyaku. Pura-pura tenang. Nggak tahu kenapa, gelisah saja. Aku mengangguk, duduk perlahan di seberangnya. Entah kenapa, tidak ada yang terasa salah saat itu. Seperti, seharusnya aku memang duduk di sana, berbicara dengannya, walau di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatku menjaga jarak. Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Ujarnya pelan, seperti takut menyentuh luka. Tentu. Apakah Ibu bahagia? Pertanyaan itu mengguncangku. Aku ingin berkata ya, seperti yang biasa kulakukan pada semua orang. Tapi bibirku keluh, tenggorokanku kering, dan aku hanya bisa menatap gelas di tanganku. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Maaf, Bu, saya lancang. Tidak, potongku cepat. Terima kasih, karena sudah bertanya. Aku kembali ke kamar dengan lutut gemetar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ada seseorang yang menanyakan kebahagiaanku. Dan itu bukan suamiku. Hari terakhir mereka di rumah adalah hari paling berat. Kyomi tampak riang, tak tahu apa-apa. Ia memelukku erat sebelum masuk mobil, lalu berbisik, Faisal orang baik ya, Ma? Aku mengangguk, hati seperti dililit tali berduri. Faisal hanya menunduk sopan saat pamit. Tapi saat ia menjabat, tanganku jemarinya menggenggam sedikit lebih lama. Terima kasih untuk semuanya, Bu. Mataku mematung pada wajahnya. Dan untuk sesaat, aku ingin berteriak, ingin mengatakan semua yang kutahan. Tapi aku hanya tersenyum kaku. Mobil mereka melaju perlahan. Aku berdiri di ambang pintu, mematung. Saat itulah aku sadar. Aku jatuh. Tidak dalam hasrat, tapi dalam rasa yang lebih rumit. Beberapa hari setelah kepergian mereka, aku mulai melihat dinding rumah ini berbeda. Setiap kursi, setiap meja, setiap jam dinding, semuanya diam seperti biasa. Tapi kini aku sadar, aku yang sebenarnya membisu selama ini. Selama ini aku hidup sebagai perempuan yang melayani, yang menjalankan peran. Tapi tidak pernah bertanya, apakah aku bahagia? Dan pertanyaan itu datang, bukan dari suamiku, bukan dari diriku sendiri, tapi dari lelaki yang seharusnya bukan siapa-siapa. Pada malam ke-6 setelah mereka pergi, Faisal mengirim pesan. Bu Vina, terima kasih sekali untuk sambutannya tempo hari. Saya tak tahu kenapa, tapi rasanya saya kangen obrolan kita. Semoga Ibu sehat selalu. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak membalas. Tapi air mataku jatuh satu persatu. Aku tahu ini salah. Tapi mengapa yang salah justru terasa begitu benar? Hari-hari setelah kepergian mereka sepi. Tapi bukan lagi sepi yang biasa. Aku mulai menunggu-nunggu sesuatu. Bukan sesuatu yang jelas. Bukan kepulangan Kyomi. Bukan percakapan dengan Salim. Tapi pesan. Ya, pesan dari Faisal. Pesan itu tidak datang setiap hari. Kadang 2 hari sekali. Kadang hanya sebuah kalimat singkat seperti, Ibu sehat, saya habis makan soto seperti buatan Ibu. Atau, hari ini saya banyak mikirin obrolan kita, Bu. Terima kasih. Pesan-pesan itu tak pernah melewati batas. Tapi justru karena itu, aku semakin terperangkap. Aku menyadari sesuatu. Aku merindukan perhatian. Bukan hanya karena Faisal muda atau ramah, tapi karena ia melihatku. Ia mendengar kata-kataku, ia menghargai jawabanku,
Bahkan saat aku tak berbicara, Salim tetap seperti biasa, diam. Sibuk dengan dunia pensiunnya yang penuh jadwal masjid dan kelompok tani. Bahkan saat aku mengganti pot bunga di taman depan, ia tidak bertanya kenapa. Padahal dulu, saat kami baru menikah, ia suka menyuruhku duduk di bangku taman itu, setiap sore sambil menggoda. Kalau kamu diam saja, bunga juga bisa cemburu. Tapi, itu dulu, akhir bulan, Kyomi mengirim kabar akan pulang sendiri. Ia ingin menemani Salim ke rumah sakit untuk pemeriksaan ringan, karena suaminya sedang keluar kota untuk pelatihan. Awalnya aku lega. Tapi ada bagian dalam diriku yang kecewa. Faisal tak ikut. Namun 2 malam sebelum kedatangan Kyomi, aku mendapat pesan. Bu, saya akan ke kota ibu untuk presentasi kantor, menginap semalam. Kalau tidak merepotkan, bolehkah saya mampir sebentar? Jantungku berdegup seperti anak gadis. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Aku bisa saja menolak. Tapi jari-jariku justru mengetik cepat. Silakan Faisal, rumah ini tetap rumahmu. Hari itu Salim berangkat lebih pagi ke acara luar kota bersama rombongan masjid. Kyomi belum sampai, dan Faisal datang sebelum senja. Kami duduk di ruang tamu. Canggung, terlalu banyak yang menggantung di udara. Aku cuma sebentar, Bu. Besok pagi langsung balik. Aku mengangguk, menyuguhkan teh. Ia memperhatikan foto keluarga di dinding. Dulu ibu kelihatan begitu ceria. Dulu, jawabku pelan. Tapi waktu bisa mengubah banyak hal. Ia duduk, tangannya menyentuh sandaran kursi, tapi matanya tetap tertuju padaku. Ibu, maaf. Kalau saya lancang. Tapi sejak kemarin, saya terus kepikiran sesuatu. Aku menatapnya. Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Kalau saja saya bukan suami Kyomi, saya mungkin sudah... Katakan, bisiku. Suara sendiri seperti suara orang lain. Ia berdiri, mendekat. Saya mungkin sudah jatuh cinta, Bu. Waktu berhenti. Aku menutup mata. Kata-kata itu menghantam seperti petir di tengah malam. Tubuhku bergetar. Ini salah, ini gila. Tapi ini nyata. Faisal, kamu suami anakku? Saya tahu, potongnya lirih. Tapi saya juga tahu, apa yang ibu rasakan itu bukan hal kecil. Bukan nafsu. Bukan sesat pikir. Tapi sesuatu yang terpendam terlalu lama. Aku menangis. Aku tidak bisa menahan air mata. Ia tidak menyentuhku, tapi berada di dekatku cukup untuk membuat seluruh dunia ini terasa kabur. Aku sudah lama tidak merasa hidup, Faisal. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Sama, Bu. Malam itu, hujan turun deras. Kami duduk berdua di teras belakang, memandangi pekarangan yang basah. Tak ada kata-kata, hanya suara hujan dan jarak di antara kami yang seperti benang tipis. Mudah putus, mudah saling jerat. Besok saya pergi pagi-pagi, katanya. Sebelum Kyomi datang. Aku mengangguk. Kalau saya tidak pernah menikahi Kyomi. Apakah kita akan bicara seperti ini, Bu? Aku menarik napas panjang. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Karena kamu datang justru saat aku paling kehilangan diriku sendiri. Ia menatapku, lalu berdiri. Ia menunduk dalam. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman. Hanya tatapan yang menyakitkan. Selamat malam, Bu. Faisal tidur di ruang tamu. Aku mengurung diri di kamar, tapi aku tidak bisa tidur. Kata-katanya bergema di kepalaku, berputar dan menyayat. Aku menatap cermin. Wajahku bukan lagi Vina muda yang ceria, tapi juga bukan wanita tua yang rapuh. Aku masih ada, masih hidup, tapi terlalu lama diam dalam penjara tak terlihat. Di luar kamar, aku mendengar langkah kaki. Suara kasur tamu yang berderit, lalu hening lagi. Aku melangkah ke pintu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Tapi, aku tak membuka. Aku hanya berdiri dan menangis. Pagi hari, saat aku bangun, Faisal sudah pergi. Hanya ada secarik kertas di meja makan. Bu Vina, terima kasih sudah membiarkan saya merasa
Tidak sendirian. Jangan lupa bahagia, meski tanpa saya. Tanganku menggenggam kertas itu erat-erat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena sadar aku masih mampu merasa, masih mampu mencintai, dan masih punya pilihan untuk menentukan hidupku sendiri. Setelah kepergian Faisal pagi itu, rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Salim pulang siang harinya dengan raut lelah dan aroma keringat dari perjalanan. Ia membawa buah tangan, oleh-oleh dari rombongan masjid. Tapi tak sekalipun ia bertanya, kenapa mataku sembab? Atau kenapa aku tidak menyentuh makanan yang kupanaskan untuknya? Kiyomi datang sore itu. Pelukannya hangat, tapi aku merasakan perih yang tak bisa dijelaskan saat wajahnya bersinar menyebut nama suaminya. Faisal pulang lebih awal ya, Ma. Katanya ada kerjaan mendadak, aku mengangguk. Ya, dia mampir sebentar. Titip salam. Beberapa minggu berlalu. Aku kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Menyiram tanaman, menyapu halaman, memasak untuk Salim. Tapi semuanya berubah. Bukan karena Faisal, tapi karena aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku mulai menulis jurnal. Setiap malam, menuliskan perasaan yang selama ini tak pernah berani kusebutkan, bahkan pada diriku sendiri. Tentang kesepian. Tentang amarah yang tidak pernah meledak, tapi juga tak pernah padam. Tentang kelelahan menjadi istri yang baik, ibu yang patuh, perempuan yang selalu mengerti, dan tentang cinta yang tidak datang dari tempat seharusnya. Suatu malam, saat hujan kembali turun seperti malam itu, aku memberanikan diri bicara pada Salim. Ia sedang duduk di kursi ruang tamu, membaca berita di ponselnya dengan kacamata gantung di ujung hidung. Salim, Ia tak menoleh. Aku ingin bicara. Serius. Ia mendongak perlahan. Kenapa? Aku ingin kita jujur. Tentang pernikahan ini. Tentang kita. Ia mengernyit. Maksudmu apa? Aku menarik napas panjang. Suaraku gemetar, tapi tetap. Apa kau masih mencintaiku, Salim? Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Kita sudah tua, Vin. Kita jalani saja hidup ini. Bukan itu jawabannya. Ia meletakkan ponsel, menatapku langsung. Apa yang kau inginkan? Aku menggenggam jari-jariku sendiri. Aku ingin bahagia. Tapi, aku tidak bahagia. Sudah lama tidak. Salim menatapku, wajahnya berubah kelam. Jadi kamu mau pergi? Meninggalkan rumah ini? Aku tidak tahu. Tapi aku ingin mencari diriku sendiri. Bukan jadi istri. Bukan jadi ibu. Tapi jadi perempuan yang utuh, yang hidup. Salim tertawa kecil, pahit. Ada orang lain? Aku tidak langsung menjawab. Wajahnya menegang. Jawab, Vin. Ada? Ada, tapi bukan seperti yang kau pikir. Dia tidak memintaku apa-apa. Tidak menjanjikan apa-apa. Tapi dia membuatku sadar. Aku sudah terlalu lama mati rasa. Salim berdiri, melangkah mundur. Lalu apa sekarang? Mau cerai? Aku menatap lantai. Aku ingin kita bicara. Kalau bisa berubah, kita ubah. Tapi kalau tidak, ya, mungkin itu jalan akhirnya. 3 minggu kemudian, aku memutuskan pergi dari rumah. Bukan kabur, tapi pamit baik-baik. Aku memilih tinggal sementara di rumah kakak perempuanku di kota tetangga. Salim tidak mencoba menahanku. Tapi malam sebelum aku pergi, ia berdiri lama di depan pintu kamar kami. Tidak bicara, hanya berdiri. Mungkin itu caranya meminta maaf. Atau mungkin caranya melepaskan Kiyomi tidak tahu seluruh cerita. Aku hanya mengatakan ingin waktu untuk diri sendiri. Ia menangis, tapi menghormati keputusanku. Dan Faisal, ia tidak pernah menghubungiku lagi. Mungkin karena tahu, jika kami terus bersinggungan, luka hanya akan melebar. Mungkin karena ia tahu bahwa aku perlu berjuang sendiri, menemukan kebahagiaanku bukan dari orang lain, tapi dari luka-luka yang perlahan kusembuhkan sendiri. Hari ini, aku duduk di teras rumah kakakku. Menulis halaman terakhir jurnal yang sudah penuh. Aku bukan perempuan yang sempurna. Aku pernah goyah,
Pernah hampir terjatuh. Tapi dari situ, aku belajar berdiri lagi. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan, tapi ia selalu datang untuk menyadarkan bahwa hidup bukan tentang bertahan di tempat yang salah, tapi berani berpindah ke tempat yang lebih jujur. Dan malam itu, ketika Faisal mengatakan ia jatuh cinta padaku, bukan perasaannya yang menyelamatkanku, tapi caraku menolak untuk terus hidup dalam kebohongan. Aku mungkin tidak tahu kemana arahku selanjutnya. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan kembali menjadi wanita yang hanya bertahan karena takut kehilangan. Aku kini berjalan untuk mencari, bukan sekadar menunggu.